Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kasih karunia Tuhan menyertai kita semua pagi hari ini. Amin. Ada sukacita, berkat Tuhanlah yang membuat kita bersukacita pagi hari ini. Dan pagi hari ini mari beri yang terbaik buat Tuhan. Senangkan Dia lewat pujianmu, lewat penyembahanmu. Biar Tuhan bersuka atas peribadatan kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan buka ibadah kita. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Haleluya Tuhan, kami memuji Engkau, kami mengagungkan Engkau. Karena Tuhan, biar seluruh bumi memuji, memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Pagi ini kami berkumpul di tempat ini, kami mau menaikkan ucapan syukur kami mau menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, pagi ini biar kami yang melayani, Tuhan berkati semua hamba-hamba-Mu yang berbagian dalam pelayanan pada pagi ini. Di musik, singers, Tuhan berkati penerima tamu dan juga guru sekolah minggu, Tuhan berkati. Dan secara khusus hamba-Mu Pak Henry akan menyampaikan firman-Mu. Biar firman yang disampaikan firman yang hidup, yang membangun jemaat Tuhan, yang membuat jemaat Tuhan menjadi tetap bersuka cita, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami mau buka ibadah kami di
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kami juga mau menaikkan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Silakan duduk kembali saudara yang terkasih. Selamat pagi Allah Bapa di surga. Selamat pagi Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak Tuhan. Kami rindu untuk memberikan yang terbaik bagimu. Kiranya pujian penyembah kami, hidup kami menjadi upaya hal kami mau bersyukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada Masyik ya Allah. Ya Masyik ya Allah. Yesus Raja segala raja. Terima kasih Yesus. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Syukur Tuhan, Kau Allah yang setia. Apapun situasi kami Bapa, Kau selalu memberikan perlindungan kami yang sempurna. Kau Allah yang setia bagi kami. Rumah selalu bersyukur. Amin. Mari masing-masing pribadi kita sembah Allah yang dahsyat, bermazmur bagi Tuhan, bersyukur, 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 bersyukur.
Sebelum hari ini syukur bagimu Bapa. Amin. Boleh beri kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus semua. Terima kasih Yesus. Yesus dahsyat. Katakan apapun yang terjadi padaku, Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi padamu, apapun yang terjadi kepadamu, angkat kedua tangan kita, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Hey. Nanti kalau kita dipanggil Tuhan di surga, kita sama-sama kayak gini ya. Gak boleh ada yang malu-malu. kasih tahu sih. Ini udah nggak tahu malu semua di sini kok. Aduh, saya senang sekali senyumannya luar biasa memberkati. Coba kasih senyuman kanan kiri depan belakang, ya luar biasa ya. Wow. Yang percaya Tuhan Yesus baik, beri kemuliaan bagi Allah kita jelas. Nadanya di situ. Oke. Di sini nggak ada nadanya, nggak apa-apa ya. Atau mau di sini? Oke. Kenaikan syukurku. Oke. Siapa mau menaikkan syukur buat Tuhan Yesus? Katakan amin. Lebih dari satu lagi. Amin. Kasih-Nya begitu besar. Katakan lebih kuat dari dosa. amin. Kasih-Nya selamatkan dan pulihkanku. Selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku.
tak akan berhenti. memuji, meninggikan namamu selalu. Hãy subscribe
Yesus baik? Bilang Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mana tepuk tangannya buat Tuhan Yesus? Nah, itu dia. Karena Tuhan Yesus dahsyat, selalu memberikan kita sukacita yang abadi. Amin. Coba lihat yang bersukacita wajahnya. Saya mau absen wajahnya. Bapak apa kabar? Shalom. Pak Yudi apa kabar? Udah lama gak ketemu semuanya. Apa kabar? Wah, keren nih ya, keren ya. Coba sebelah sini ya, sebelah sini ya. Ini grup apa ya? Grup C. Bilang sama saya gini. Oh, giralah. Gitu ya. 1, 2, 3. Mantap. Yang sebelah sini. 1, 2, 3. Mantap. Yang sebelah sini. Gampang yang sebelah sini cuma bilang haleluya gitu kan. Sampai 2, 3. Saya duduk aja. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Sama-sama katakan. Oh, giralah, girang ya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Semuanya sekali lagi. Haleluya. Yesus.
Silakan duduk kembali saudara terkasih. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kita urapi adik-adik kita dari Awesome Kids, dari adik-adik kita sekolah minggu. Silakan adik-adik yang cantik dan ganteng. Saya melihat ada dua anak-anak balita. Biar ke depan kita doakan juga. Yuk dibawa. Satu lagi, tadi saya lihat ada dua. Didoain aja. Oh udah tidur ya, nggak apa-apa. Belum didoain Bu? Udah? Oh iya, udah ya. Oke, baik. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kita kepada anak-anak ini. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Terima kasih atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami membawa sukacita. Tuhan, ajar kami para orang tua untuk mampu membesarkan mereka, mendidik mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, yang anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengenal Engkau secara pribadi sejak usia dini. Berkati guru sekolah minggu mereka Tuhan, berkati guru-guru ini supaya mampu memberikan pelajaran dan pengajaran yang baik, sehingga anak-anak ini boleh mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Pengetahuan mereka tentang Allah lebih mendalam lagi, dan ketika mereka dewasa mereka boleh mengerti bahwa Tuhan Allah adalah tempat perlindungan mereka. Kami serahkan ibadah hari ini, ibadah Awesome Kids pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saat ini kita akan mengikuti Warta Gereja 31 Agustus 2025. Kami ucapkan Shalom dan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir bersama dengan gereja ini. GBI Gelo Gading Serpong, jika ada boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita semua umat-umat Tuhan yang sangat setia. Puji Tuhan. Dan selanjutnya Menara Doa Rabu 3 September akan dilaksanakan pada hari Rabu 3 September pada pukul 8 malam. Dan ibadah atau menara doa ini kami undang seluruh jemaat agar bisa mengikutinya, karena kita mengikutinya lewat Zoom, dan link Zoom akan dibagikan di grup WhatsApp jemaat. Selanjutnya ada doa rantai hamba Tuhan Kamis 4 September berlangsung dari pukul 6 hingga pukul 8 WIB. Dan kami terus menghimbau bagi Bapak Ibu yang rindu melakukan perluasan wilayah SD kami bentuk komunitas-komunitas kecil. Mari dapat menghubungi para pekerja gereja kita agar kita sama-sama saling melengkapi, saling bertumbuh, saling menguatkan lewat ibadah-ibadah komsel ini. Dan kami menghimbau kembali bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan mengadakan ibadah Jumat, ibadah Community Cell SDK Together. Katanya akan dilaksanakan pada tanggal 12 September pukul 6 sore dan bertempat di gereja ini. Kami undang seluruh jemaat Tuhan agar kita ambil bagian dalam ibadah ini. Hanya 1 bulan 1 kali, jadi bolehlah kita datang ke rumah Tuhan di waktu malam. Jadi yang sempat, yang sudah pulang kerja boleh langsung ke gereja. Dan acara ini sangat menarik karena akan ada door prize bagi seluruh jemaat yang hadir. Door prize cuma 1 ya, bukan buat seluruh jemaat.
Dan gereja kita juga melayani pelayanan baptisan. Kami melayani Bapak Ibu yang terpanggil untuk mengadakan baptisan selam. Jadi boleh menghubungi koordinator atau hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kita untuk dilayani melakukan pembaptisan secara selam di gereja kita. Dan kembali dalam ibadah raya Minggu 7 September, ibadah sesi pertama dilaksanakan pada pukul 8 hingga pukul 10 pagi, dan ibadah sesi kedua di pukul 11 hingga pukul 13 siang, dan ibadah kita juga disertai dengan ibadah Awesome Gift di pukul 8.30 sampai 9.30, dan di sesi 2 ibadah Awesome Gift pukul 11.30 sampai 12.30. Ibadah kita juga, ibadah raya disertai dengan ibadah muda-mudi atau ibadah youth yang berlangsung pukul 9.30, hanya ada satu sesi. Dan pelayanan diakonia gereja ini terus kita lihat, terus memberkati, ada dokumentasinya, kita terus melihat ada senyum-senyum orang yang menerima uluran tangan partisipasi kita mereka, walaupun hanya kita bisa melakukan sebagian kecil dari amanat agungnya Tuhan, tapi kita berdampak. Gereja ini harus berdampak, dan inilah visi Bapak Gembala kita. Kita terus dukung pelayanan diakonia gereja kita lewat doa, lewat dana, partisipasi uluran tangan Bapak Ibu sangat berharga buat mereka yang membutuhkan, dan pastinya Tuhan sangat senang. Dan kembali kemarin sudah dilaksanakan ibadah perdana, ada jemaat Tuhan mengikuti ibadah Saturday of Blessing ini, dan ini ada beberapa jemaat Tuhan mengambil bagian. Mari kami imbau seluruh Bapak Ibu, hanya 1 bulan sekali, di akhir bulan kita sama-sama kembali ke gereja ini, kita bersuka cita, kita mengadakan perjamuan kasih, kita saling menguatkan lewat ibadah ini, jadi jangan sampai kelewatan. Dan bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, pelayanan khusus, konseling pernikahan, konseling baptisan, kunjungan orang sakit yang rindu dilayani, boleh menghubungi para pengerja atau hamba-hamba Tuhan, atau boleh menelpon di gereja di nomor telepon gereja kita di 0811 9622 016. Sekian warta gereja, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi beri kemuliaan hanya untuk Tuhan. Wow, God is good, amen. Sekali boleh kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Allah satu-satunya yang mengerti. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku, seumur hidupku, sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari kita berikan iman. Pada saatnya yang ku alami, tak seperti yang ku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya, untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Mari kita bangkit berdiri dan nyatakan iman. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku.
Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami gak mau lewati jamaah dan kuasa-Mu pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Kami penyembah-Mu ya Bapa. Yesus, kami mau terus tenggelam dalam hadirat-Mu. Kami mau terus Tuhan tinggal dalam kuasa-Mu ya Bapa. Yes. Terima kasih Bapa pagi hari ini Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu di tempat ini Bapa. Jamah kami dan urapi kami pagi hari ini Tuhan. Ini hamba-hamba-Mu yang setia Tuhan. Jadikan mereka kuat. Jadikan mereka Tuhan tenang. Karena di dalam Engkau ada kemenangan yang Kau berikan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Dan ampuni kami dan berkati kami. Jauhkan kami dari segala yang jahat. Lepaskan kami segala pencobaan Tuhan. Karena Engkau menjaga dari surga sampai selama-lamanya. Percaya katakan? Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Wah, saya sangat bersuka cita diberkati oleh WL-nya. Luar biasa. Lupa dengan hutang saya. Dompet gak ada duit juga lupa semuanya. Saya percaya pagi hari ini Tuhan Yesus memberikan kemenangan buat kita semuanya. Sehat semuanya? Sehat ya? Saya percaya karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan Tuhan yang luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Tuhan? Wah. Nanti keyboard temenin, kadang-kadang saya nyanyi. Kadang-kadang saya tengah-tengah bisa nyanyi sendiri saya. Jadi kadang-kadang saya suka menyembah Tuhan. Karena waktu kita menyembah Tuhan, saya rasakan kuasa Tuhan hadir. Amin. Saya kalau kadang-kadang saya suka tiba-tiba di khotbah saya mau nyanyi. Yang moga keyboardnya bisa ya berarti saya kalau nggak nyanyi berarti ya lewat. Karena saya lebih suka dengan kehadiran Tuhan. Amin. Nah, saya perkenalkan, nama saya Hendri Hermawan. Saya mengembalai GBI WTC di Ayodhya. Dekat, kita nggak jauh ya, Ayodhya di apartemen sana. Jadi saya dipercaya Tuhan untuk menggembalai. Lalu saya punya istri 1, anak 3 ya. Kalau istri 1 sih. Jadi saya percaya Tuhan yang kita sembah Tuhan yang luar biasa. Kalau hari ini saya di tempat ini saya bisa berbicara, itu bukan karena saya tapi karena Tuhan yang memberikan saya kekuatan untuk bisa memberikan berita kabar baik buat kita semua. Amin. Saya berdoa tetap tenang walaupun bangsa kita saat ini sedang mengalami satu kita prihatin buat bangsa kita ya. Tapi kita berdoa buat bangsa ini, Indonesia akan terus dipulihkan. Dan biarlah keputusan-keputusan apa yang akan diberikan oleh pemimpin tertinggi kita di bangsa ini, Tuhan akan menjaga di tempat ini, di bangsa ini. Amin. Saya berdoa biar semua situasi aman, terkendali semuanya, sehingga kita mendapatkan damai sejahtera. Saya yakin ada pemulihan buat bangsa Indonesia, ya. Dan setiap hidup kita juga, kalau ada gejolak berarti hidup kita sedang dipulihkan oleh Tuhan. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu ada gejolak dalam hidupmu, saya yakin Tuhan sedang pulihkan hidup kita. Amin. Nah, hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan tentang merdeka dalam roh. Karena di bulan Agustus, karena kita merayakan kemerdekaan Indonesia, justru hari ini Indonesia sedang mengalami kemerdekaan, tapi saya yakin Indonesia akan diselamatkan. Begitu juga hidup kita. Kita pasti mau merdeka. Siapa mau merdeka hidupnya? Amin. Oke, kita baca yuk biar cepat karena waktu. Galatia di pasal 5 ini kita baca di Galatia pasal 5 ayat 1. Oke, kita baca ayatnya sudah ada di depan. Yuk kita sama-sama ya, supaya Anda tidak menggeleng ke kiri dan ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan. Supaya jemaat Tuhan tetap semangat. Oke? Yuk kita baca 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi Bapak Ibu, kita sudah merdeka. Coba yang merdeka, katakan yang merdeka. Saya berdoa semua sudah merdeka. Tapi Bapak Ibu, Tuhan mau mengingatkan begini, supaya kita merdeka, roh kita yang dimerdekakan. Amin. Karena gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, saya mau katakan, boleh maju slide saya? Slide saya maju. 1 slide. Kemerdekaan adalah melepaskan diri dari perbudakan atau penjajahan yang menekan hidup kita, baik secara fisik, jiwa, dan roh.
Jadi kalau saya mau katakan Bapak Ibu, kalau hari ini Anda tertekan fisik, jiwa, dan rohmu, Anda belum merdeka. Tapi yang terpenting hari ini, bagi hari ini saya mau bagikan rohmu harus merdeka. Amin. Karena begini Bapak Ibu, kalau roh merdeka, tubuh akan kuat, jiwa akan kuat. Tapi kalau saya mau katakan tubuh kuat, roh mati, kamu tidak akan bisa kuat untuk berjalan hidup di dalam dunia. Berarti tubuhmu boleh kuat, tapi roh juga harus kuat. Roh yang utama, karena saya mau katakan dibagi begini saudara. Saya mau bagikan gitu. Coba kita baca di ayat dia pasal di Yakobus pasal 2. Dengan cepat ya. Yakobus 2. Yakobus pasal 2 ayat 26. Yakobus pasal 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Tubuh tanpa roh mati. Jadi kalau orang mati, rohnya udah nggak ada tuh. Rohnya sudah nggak ada. Tubuh boleh kuat, roh nggak ada, mati. Maka rohmu harus hidup. Kalau rohmu hidup, selama engkau berjalan bersama Tuhan, engkau akan kuat. Kalau hari ini Anda terintimidasi, takut, harapan, masa depan, saya mau katakan, di dalam Tuhan kau pasti menang. Amin. Amin. Di dalam Tuhan kau pasti menang, maka rohmu harus kuat. Jadi kalau segala sesuatu kamu mengalami satu hal yang dalam hidup ini yang mengalami tekanan, rohmu harus kuat. Karena waktu rohmu kuat, semua Tuhan akan ambil alih semua. Amin. Bahkan saya berdoa Bapak Ibu, kalau Anda dalam tekanan dalam hidup ini, percaya sama Tuhan, semua Tuhan akan ambil alih. Amin. Karena waktu roh hidup, Tuhan akan angkat semuanya beban kita. Amin. Oleh karena itu, slide saya masuk. Slide yang kedua, slide selanjutnya. Roma 5 pasal 8 ayat 9. Yesus menebus dosa kita supaya roh kita benar-benar merdeka dan menerima kepastian masuk dalam kerajaan surga. Saya yakin Yesus telah mati buat kita. Kita akan masuk kerajaan surga pada akhirnya. Saya berdoa Bapak Ibu, pada saat kita tinggalkan dunia ini, Anda sudah pasti masuk surga. Percaya Bapak Ibu? Dan saya mau yakinkan surga itu harusnya Anda udah alami di bumi ini. Paham ya Bapak Ibu? Jadi surga dan neraka saya udah katakan kepada siapapun, kalau Anda mau lihat surga dan neraka sudah dialami Bapak Ibu oleh saya dan semua di tempat ini, saudara sudah alami. Kalau hidupmu damai, itu surga. Tapi kalau hidupmu mengalami satu tekanan, takut apa semua, berarti damai sejahtera Allah tidak ada. Kita ini orang-orang kerajaan surga karena Yesus adalah kerajaan surga. Makanya jangan keluar dari kerajaan surga. Pangeran siapa yang keluar dari kerajaan Inggris? Pangeran Harry namanya ya. Dia keluar dari kerajaan Inggris. Contoh, semua fasilitasnya diambil. Fasilitas kerajaan Inggris diambil. Pangeran Harry itu dia keluar, dia pamit ingin jadi orang biasa. Padahal sudah enak jadi orang kerajaan Inggris. Tapi Pangeran Harry ini dia keluar dari kerajaan Inggris. Akhirnya apa? Semua fasilitasnya diambil dan jadi orang biasa. Nah begitu juga kita. Kalau kita orang kerajaan surga, kalau kamu keluar dari kerajaan Allah, hidupmu sengsara. Nah saya berdoa Bapak Ibu, kita harus tetap menjadi orang kerajaan surga, sehingga kita bisa menikmati fasilitas surga di bumi ini. Saya berdoa fasilitas kita akan diberikan dari surga. Apa yang kita perlukan, surga akan turunkan berkat-berkat buat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kalau Bapak Ibu sudah nggak sanggup, kamu bisa berkata sama Tuhan, buka hatimu sama Tuhan. Selidiki aku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang
Bapak Ibu, kalau kamu sudah tidak kuat dalam dunia ini, masuk dalam kamar Tuhan, selidiki hati kami. Kami mau setia. Waktu kamu setia sama Tuhan, saya yakin Tuhan datang dalam hidupmu. Dan kalau hari ini kau menderita pun, itu tidak seberapa. Karena Tuhan sudah tanggung semuanya di kayu salib. Boleh selesai yang kedua, ketiga selanjutnya. Bahwa Yesus ditolak, diludahi, direndahkan di tempat, bahkan menanggung tekanan batin untuk menyembuhkan jiwa kita agar kita merdeka. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu mengalami satu tekanan, tidak ada kebebasan dalam hidup, saya mau katakan salah. Anda sudah percaya saya Yesus, harusnya kamu sudah merdeka. Kamu sudah merdeka. Dan saya berdoa Bapak Ibu, kemerdekaan yang Tuhan lakukan di kayu salib itu bukan sembarangan Bapak Ibu. Dia mau menyelamatkan kita. Dia mau menyembuhkan kita. Dia mau angkat kita. Nanti pada akhir saya akan cerita. Saya bukan orang yang pintar dan saya bukan orang yang hebat. Tapi sampai hari ini kalau Tuhan bisa bawa saya dan saya ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, bangkitkan roh. Tubuh boleh kuat, tapi kalau rohmu mati sama aja. Duit boleh banyak, roh mati sama aja menderita. Tapi kalau roh kita kuat, ada damai sejahtera yang selalu memberikan kekuatan buat kita. Karena saya percaya Bapak Ibu, kalau roh kita hidup, maka itu kita pasti dilawat oleh Tuhan. Karena Allah kita itu roh. Kenapa sih roh kita hidup? Allah kita itu roh. Allah kita bukan daging. Kalau kamu mau bangun hubunganmu dengan Tuhan, berarti rohmu harus hidup. Harus bangun hubunganmu dengan Tuhan. Kalau kamu rohmu hidup, maka kamu akan bisa, aku mau terhubung dengan Tuhan. Tapi kalau rohmu mati, kamu tidak akan bisa terhubung dengan Tuhan. Perhatikan, kalau Bapak Ibu mau berhubungan dengan Tuhan dan mendapatkan kasih karunia Tuhan, saya mau katakan rohmu harus hidup. Dan kamu pasti akan menerima kebenaran-kebenaran firman itu. Jadi kalau rohmu kuat, saya yakin bahwa Allah ada roh, Allah adalah roh, dan Allah bisa menjumpai engkau. Tapi kalau rohmu mati, kamu tidak akan bisa terhubung dengan Tuhan. Ada pujian mengatakan, ku terhubung dengan selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Kalau Tuhan mau berdaulat, rohmu harus hidup. Saya pastikan rohmu harus hidup. Karena tanpa roh tidak akan bisa kamu bisa hidup dengan Tuhan. Pimpinan Tuhan tidak ada. Bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Kalau rohmu hidup, saya yakin Tuhan akan memimpin hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena saya percaya Bapak Ibu, kamu gak akan bisa mengandalkan kekuatan yang ada padamu, kepintaran, kepandaian, duit, semua yang ada padamu. Gak akan mampu Bapak Ibu. Sepintar apapun, sekuat apapun, sekaya apapun, yang punya kendali siapa? Tuhan. Tuhan yang punya kendali hidup kita. Dia melihat dari atas surga, dia melihat ke bumi untuk memperhatikan Bapak Ibu. Tapi orang benar, setiap langkahnya akan diatur oleh Tuhan. Apabila ia jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Tapi orang yang mengandalkan diri sendiri, dia akan terkutuk. Maka firman Tuhan, mau mengandalkan Tuhan dan merasa nyaman dalam menikmati kemerdekaan, kamu tidak akan mampu mengatasi sendiri. Artinya begini, kalau kamu harus mengandalkan Tuhan. Kalau kamu menikmati kemerdekaan kamu tidak akan mampu tanpa Tuhan. Kamu gak akan mampu. Sampai hari ini kita hidup, saya yakin Bapak Ibu, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena itu pertolongan Tuhan dan janji Tuhan. Jadi jangan dilupakan Tuhanmu. Ibadah setiap minggu ketemu sama Tuhan, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Jalin hubunganmu setiap minggu. Nggak mungkin kamu bisa hubungan dengan Tuhan kalau datang semaunya.
beribadah, berdoa semaunya, tak mungkin. Orang yang terbangun hubungan dengan Tuhan maka akan mengalami kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan akan terimpartasi dalam hidup. Jadi kalau kamu sudah bisa bangun hubunganmu itu kuasa Tuhan, maka Dia akan berikan kuasanya dari surga untuk hidup. Saya mau pastikan setiap orang percaya Kristus harus punya kuasa. Jadi kalau mau mengusir apapun gampang, nggak perlu panggil pendeta. Bapak Ibu punya kuasa. Tinggal di dalam nama Yesus. Keluar kau. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita punya kuasa, kita bisa mengusir apapun, sakit, penyakit, setan, bisa kita usir semua. Yang mengganggu hidup kita, semua akan lekang dari hidup kita. Tapi jangan coba-coba kamu dalam nama Yesus tapi hubunganmu tidak. Setan bisa berkata di dalam firman Tuhan, Petrus aku kenal, Paulus aku kenal, tapi kau siapa? Jadi kalau kamu bangun hubungan dengan Tuhan, saya yakin waktu kamu berkata di dalam nama Yesus, karena kamu kenal Yesus, Yesus juga kenal kamu, menerima kuasa. Jadi jangan lupakan Tuhan. Kita baca Ulangan pasal 8 ayat 11. Ulangan pasal 11. Nanti balik ke slide saya. Yuk kita baca Ulangan pasal 11. Hati-hati supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari. Jadi jangan lupakan Tuhan kalau hari ini kamu mampu dan berdiri dan ada. Saya nggak berani tinggalkan Tuhan Bapak Ibu. Sampai hari ini saya nggak berani. Satu kali saya, Bapak Ibu namanya gembala Bapak Ibu. Saya yakin Bapak, dengan Pak Anto juga. Saya kalau ketemu dengan para gembala-gembala, kalau di gereja mah senang-senang. Tapi kan bu gembala kita curhat. Padahal mah kita nggak kuat. Nggak kuat. Tiap malam nangis. Nangis Bapak Ibu. Nangis. Itu pasti saya. Kalau ada hamba Tuhan datang ke tempat saya, Pak Henry semangat amat. Semangat emang. Kalau nggak semangat, nanti jemaat loyo. Gimana kalau nggak semangat? Saya harus semangat. Padahal lagi derita. Padahal di rumah ntar pulang. Aduh. Derita. Tapi saya percaya karena saya punya Tuhan. Saya keluar. Gak mungkin gembala curhat sama jemaat. Gak mungkin. Gak mungkin. Sama pengerja juga gak mungkin. Kalau saya curhat sama pengerja, gembala gua aja gak kuat, apalagi kuat. Lah ngapain juga? Saya curhat kepada Tuhan. Maka saya selalu bersekutu dengan Tuhan. Kalau nggak kuat, saya selalu bersekutu dengan Tuhan. Saya akan masuk dalam kamar. Kalau ada persoalan, saya akan masuk dalam kamar dan saya bilang sama Tuhan, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat. Biarkan rohmu Tuhan tinggal dalamku ya Bapa. Hidup sungguh indah bersamamu selamanya. Karena gini saudara, Yesus datang memberikan hidup, tetapi iblis datang membunuh dan binasakan. Ini Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang mencuri dan membinasakan. Mending kalau langsung mati, kalau derita. Tapi kalau Yesus kata, kalau kau datang kepadaku, aku akan berikan hidup dan segala kelimpahannya, kepenuhannya dari Dia. Ada kuasa Yesus, ada perlindungan Yesus, ada terang Yesus, sehingga kita kuat. Ini Bapak Ibu saya mau katakan, pegang Yesus. Selalu bersekutu sama Tuhan.
Bapak Ibu, saya ini orang yang ditolak sama orang tua sebenarnya. Tapi saya nggak pernah sakit hati. Makanya jangan pernah derita sakit hati, kepahitan. Jangan. Tuhan udah tanggung. Dia udah pahit, diludahi, ditampar, ya, lalu dipukul. Itu dia udah tanggung semua. Orang yang percaya Kristus jangan punya kepahitan. Jangan pernah sakit hati, rugi. Ini hari ini yang kepahitan, lepasin, rugi kalau kau tidak dapat berkat dari Tuhan. Saya sama orang tua saya sudah ditolak, kata mama saya begini, Hendrik, sebenarnya lu sudah buat tolak karena papa saya sudah tidak ada. Artinya bapak saya ini dia digondol oleh kolong wewe. Jadi mungkin mama saya sakit hati, dia ngandungin saya, papa saya dibawa wewe gombel. Jadi dia sakit hati. Udah dikasih saya katanya segala ramuan yang untuk menghancurkan, tapi lu nggak hancur-hancur. Gua udah kasih A, B, C, D, E, nggak hancur-hancur. Akhirnya gue bertahan, dia bilang, saya bertahan. Tapi waktu lahir aku cacat. Dulu mana ada 3 dimensi, 4 dimensi, nggak ada. Dulu mah untung-untungan lahir bagus. Jadi waktu itu dia bilang, ini cacat apa enggak nih anak? Tapi waktu lahir dia bilang, nah ini anaknya cacat, padahal udah dikasih obat, ramuan semuanya, dan lu hidup. Berarti saya ini orang yang sudah ditolak. Manusia boleh nolak kita, tapi kalau Tuhan mau kita, dia tidak akan bisa memberikan. Tuhan tidak akan tolak kita, tapi Tuhan akan berikan hidup yang baru, kekuatan yang baru. Jadi saya percaya kalau begini, karena firman Tuhan, aku sudah membentuk engkau sebelum kau masuk dalam kandungan ibumu. Aku sudah menenun engkau. Orang boleh nolak, tapi kalau Tuhan bilang jadi. Nggak bisa ditolak. Kalau kata Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan jadi semuanya. Maka saya percaya dengan firman Tuhan. Ini dasarnya saya, karena dia bilang sebenarnya kamu sudah mati, minimal cacat. Untung gak ada yang cacat. Jari saya lengkap 20, kaki dan tangan. Untungnya gak ada yang cacat, dan saya juga bingung. Itulah Tuhan, saya bilang. Itulah Tuhan. Tapi mama saya tetap sakit hati karena ditinggal suami. Tapi dia tetap percaya sama Tuhan. Dia doakan suaminya. Dia bertahan. Akhirnya kami adalah keluarga yang dipecah-pecah. Anaknya 6. Jadi saya dititipkan oleh nenek saya. Jadi hidup saya bebas. Saya tinggal dulu di Jakarta. Saya udah kecil aja udah main judi. Saya udah kenal narkoba semua. Karena saya bebas, nggak ada yang ngatur saya. Hidup saya sudah bebas. Iblis mungkin mau hancurin saya, tapi kehendak Tuhan yang jadi kamu harus hidup. Berarti ada rencana Tuhan. Setiap kita ada rencana Tuhan. Jadi kalau kita hidup ada rencana Tuhan. Kalau ikuti rencana Tuhan. Bagaimanapun saya dulu diajarin oleh nenek saya, kamu harus tiap minggu ke gereja. Walaupun hidup saya rusak, saya tetap cari Tuhan, bangun terus hubungan dengan Tuhan. Saya nggak pernah tinggalin. Saya dulu dari kecil saya sekolah minggu berdua dengan saudara saya, pergi sekolah minggu terus sampai youth, sampai dewasa muda, terus saya tetap cari Tuhan. Kenapa? Nggak punya bapak, mau ngadu mau kemana, doa aja di gereja. Tapi hidup saya tetap rusak. Pulang gereja, judi, narkoba. Semakin dewasa semakin hebat saya. Main judi apa? Saya bisa semua saya. Bahkan saya sudah jadi tangan kanannya bandar saya. Dulu zaman bola, saya terima para penjudi bola, saya terima. Saya pertama sama Tuhan dibuat begini, dibuat habis sama Tuhan.
Saya jadi penjudi, nggak pernah menang, muka merah terus, utang banyak, muka merah karena tiap bulan harus bayar utang, main judi, kalah terus. Akhir sama Tuhan diangkat sama Tuhan, naik jabatan saya. Jangan jadi pemain sekarang, kamu jadi bandar sekarang. Wah, saya jadi bandar judi, saya naik angkat, saya diangkat Tuhan jadi bandar. Wah, jadi bandar megang duit terus. Waktu jadi pemain duitnya habis terus. Kalau jadi bandar terima duit terus. Kalau sampai ada sekretaris bos, saya juga kerja juga selain saya pemain, saya juga kerja di sekolah di satu perusahaan. Ada sekretaris bos, ATM-nya sampai titip sama saya. Jadi kalau kalah pun tinggal ambil, dia percaya sama saya. Judi saya terima semua, judi bola, judi buntut. Dulu ada namanya Singapura, Malaysia, apalagi dulu banyak. Huawei dulu ya. Itu saya terimain semua, itu saya wah, pokoknya saya main semuanya. Lalu saya jadi bandar, saya terima. Setiap hari tuh, Senin ada, Selasa ada, Sabtu Minggu udah pasti bola. Udah ada nomornya, ada bola. Wah, orang sibuk dah saya. Wah, karena saya terimain uang semua. Taunya Tuhan, saya diangkat Tuhan jadi bandar. Saya taunya diangkat Tuhan tuh saya supaya lihat orang yang di bawah, para pemainnya. Baru sadar saya di situ bahwa semua orang yang pemain itu judi semua padang pasmutis. Ada yang ribut sama istrinya, ada yang berantem suami istri, ada yang berhenti kerja, ada yang bawa duit kabur perusahaan. Saya dilihat semua. Jadi tiba-tiba Tuhan bilang, kamu lihat orang-orang di bawah kamu yang kamu terima duit itu. Wah, ya juga ya Tuhan. Dulu saya juga di situ Tuhan. Kalau sekarang saya diperlihatkan lebih banyak lagi. Nah itu, iblis membawa saya untuk apa? Harus saya jadi binasa. Tapi Tuhan membawa saya harus hidup dan mengalami kelimpahan. Akhirnya saya sadar, saya janji saya belum nikah pada saat itu. Baik Tuhan, angkat saya Tuhan. Saya mau tinggalin semua cara hidup saya yang lama. Saya mau tinggalin cara hidup yang lama. Tapi Tuhan, saya belum punya duit. Pasangan udah ada. Saya mau nikah. Bukan kalau dulu kan nikah, kalau nikah kan pasti di restoran ya kan. Saya juga ingin di hotel-hotel, restoran pada saat itu. Gak punya uang. Walaupun bandar masih tangan kedua, harus setoran juga. Saya bilang Tuhan, saya akan tinggalkan. Tapi Tuhan, izinkan saya untuk saya bisa menikah. Udah tuh saya bawa calon pasangan saya, istri saya. Kita cari tempat untuk mempersiapkan nikah. Karena saya harus tinggalkan cara hidup saya. Tuhan bilang, tinggalkan cara hidupmu yang lama. Jadi pada saat itu saya janji sama Tuhan, Tuhan, kalau kau izinkan saya bisa nikah, saya akan tinggalkan kota Jakarta. Dan tahun tiba-tiba Tuhan izinkan. Saya dapat uang, lalu saya bisa nikah. Singkat cerita, saya nikah di satu hotel yang baru. Tuhan dikasih baru, hotel yang baru, semuanya baru. Hotel, semua fasilitasnya baru pada saat itu. Itu Tuhan kita. Jangan dicontoh ya, ini saya. Beda, rencana Tuhan dengan rencana Bapak Ibu beda. Makanya saya mau katakan bahwa rancangan kita dengan rancangan Tuhan beda. Rancanganmu bukan rancanganku. Nah begitu juga saya, jangan ditiru saya nanti. Oh judi aja kayak kata pengen, tapi kita bisa nikah, bisa jangan juga. Saya singkat cerita, saya nikah di satu hotel dan baru semua Tuhan berikan baru. Wah, Tuhan uji lagi tuh. Dalam pelaminan ada banyak orang telepon yang mau pasang bola. Saya matiin. Waduh, karena saya mau tinggalkan pas cara itu, saya matikan. Dari situ, dari tempat pelaminan aja saya matiin teman saya, udah saya lupa, saya matiin. Dari situ saya bilang, Tuhan saya tinggalkan. Udah tuh, saya matikan nomor itu. Dan saya nggak angkat orang-orang yang hubungi saya yang berhubungan dengan cara hidup yang lama. Saya cerita, saya tinggallah kontrak di Banjarwijaya. Nggak punya duit Bapak Ibu, nggak punya duit. Makan juga masih 7T. Tahu 7T? Tempe, telur, tahu, toge, terasi, apalagi terong. Itu aja. Jadi makannya 7T. Kalau ayam, kalau lagi
Ada. Diberkati Tuhan. Saya ingat banget sama istri saya, dia sudah kita mulailah, kita makan 7 teh. Pokoknya besok boleh tahu, boleh tempe, tapi jangan tempe terus. Nanti saya darah tinggi. Kenapa? Tiap hari masa tempe terus, tempe lagi, ganti. Itu jalan Tuhan angkat saya. Tuhan memberikan hidup segala kelimpahan, memberkati hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu, percayalah sama Tuhan. Rohmu harus hidup. Tuhan akan angkat itu. Tuhan akan angkat semua hidupmu. Singkat cerita saya pun akhirnya Tuhan, saya nggak punya pekerjaan. Apa? Judi udah saya tinggal. Kerjasama sama saudara saya, usaha hancur semua. Malah ninggalin hutang. Dia tak terus pada akhir cerita, singkat cerita, saya usaha sama saudara saya bangkrut. Dia bilang tanya, Henry, kamu harus bayar kekurangan untuk bayar hutang usaha. Duit dari mana? Duit kagak ada. Tiap bulan pas-pasan itu juga makan 7 teh. Suruh bayar hutang. Akhirnya saya bilang saya nggak punya duit. Boleh saya pinjam kartu kredit dia? Saya pinjam kartu kredit. Saat itu saya bilang baik, saya akan bayar hutang. Kekurangan untuk bayar supplier semuanya. Tapi saya pinjam kartu kredit. Akhirnya saya pinjam kartu kredit. Pada saat itu besar banget buat saya. Tiap hari aja makan 7 teh, ini suruh bayar 1 buah mobil. Aduh, saya nangis sama Tuhan. Dan pada saat itu tuh, saya udah mulai tuh kredit 1 rumah. Gak sanggup bayar di tiap bulan, gak sanggup. Udah hutang, rumah udah harus bayar. Saya bilang Tuhan, aku gak sanggup. Saya cerita saya bilang Tuhan, saya nyerah Tuhan. Rumah saya jual, ya. Saya pikir rumah itu saya udah berjalan setahun 2 tahun. Saya kontak bank, saya pikir untuk bayar hutang kartu kredit orang itu. Tahunya kata bank, Bapak 2 tahun duit Bapak maka gak ada. Ya, gak ada. Kenapa? Ya kan saya gak tahu. Saya pikir uang saya ada. Saya pikir baliklah 2 tahun itu atau berapa 50%. Tahunya tidak ada Bapak. Karena 2 tahun itu hanya baru bayar bunganya saja. Bayar bunganya saja. Waduh, ini kejeblok nih semuanya. Udah hutang ini harus bayar rumah. Sanggup saya. Nangis lagi sama Tuhan. Akhirnya bilang Tuhan, saya nyerah Tuhan. Saya tetap pelayanan. Pada saat itu saya belum jadi pendeta. Saya masih mengerja pemain musik, saya pemain drum saya dari yang dewasa muda main drum sampai saya di gereja di daerah Taman Royal pun saya main drum. Naik pangkat lagi, naik sama Tuhan. Jadi WL. Keren. Tahunya padahal suaranya acak-acakan. Udah main drum suruh jadi WL, gimana? Itu tuh gereja maksa-maksa dicebur-ceburin melulu. Padahal suara saya cuma pas-pasan, bisa tinggi bisa rendah. Pemain musik bingung sama suara saya. Entar Bapak bisa tinggi bisa rendah katanya. Saya bingung. Singkat cerita pokoknya saya jadi WL. Di situ jadi WL, barulah saya banyak kenal lagu, puji-pujian, saya bisa hafalin semua. Pada saya sudah nyerah tuh, utang banyak, rumah nggak bisa kebayar, saya hanya berkata sama Tuhan, Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti. Saya udah gak mampu, udah gak tahan. Ke rumah orang saudara, sekali ditolong, 2 kali ditolong, 3 kali kabur dia. Dia tahu itu si Henry pasti minjem lagi. Manusia paling hebat nolong 3 kali, paling top-topnya 5 kali. Selebihnya nggak bisa. Henry, utang lu aja belum bayar, mau utang lagi.
Dia tahu suara sepatu saya. Waktu ke rumah pasti bilang aja, pergi gua, pasti. Manusia terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan pasti menolong. Jadi Bapak Ibu kalau mau percaya sama Tuhan, Bapak Ibu berpersoalan, jangan lari ke manusia. Manusia, cari Tuhan. Cari Tuhan. Pada saya udah gak sanggup lagi, saya cari Tuhan. Saya nyanyi pujian itu, Tuhan, saya gak sanggup lagi. Nah, saat itu anak saya sudah 2. Jarak anak saya, maka saya saking takutnya 5 tahun, kan 3. Jadi jarak 1 ke sini 5, sini ke sini 5. Karena takut gak punya uang, biaya sekolah, biaya makan. Karena anak ini titipan Tuhan, saya harus tanggung jawab. Maka jaraknya tepat 5 semua. Ini ke sini ke 5, ini ke sini ke 5 tahun. Saat itu saya bilang saya nggak sanggup. Saat itu udah punya mobil, habis mobilnya. Dengan motor Tuhan 1 nggak diambil sama Tuhan, supaya bisa tetap ke gereja. Anak 2 depan tengah. Untuk gembalanya baik, kalau jalan-jalan saya dibawa naik mobil dia ke mall. Dia bilang, Hen, ayo Hen, ikut ke mall tuh. Jadi walaupun mobil dijual, kalau anak Tuhan pasti ditolong. Tiap minggu saya bawa mobil juga, mobil gembala dulu. Ayo ikut, saya bawa anak saya. Tuhan gak mengurangi. Jadi kalau ada persoalan, jangan kabur dari Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Akhirnya singkat cerita saya, Tuhan saya gak sanggup. Kata Tuhan, jangan jual rumah ini. Artinya teruskan bayarnya. Saya bilang, mabok Tuhan, ada bayarnya. Aku akan berkati engkau. Wah, ini suara Tuhan apa suara gue ya? Gak yakin saya. Makanya kalau percaya Tuhan jangan setengah-setengah. Ibadah tiap minggu. Kalau apalagi pelayanan. Saya sampai hari ini kalau para pelayan saya di gereja sana, kalau belum disuruh Tuhan keluar, jangan keluar. Tetap setia dalam pelayan. Makanya tetap setia sama Tuhan. Singkat cerita saya bilang, Tuhan, ini suara aku apa suaramu ya Tuhan? Di situ baru saya dengar suara Tuhan. Sampai hari ini saya selalu bisa dengar suara Tuhan. Lalu saya bilang, Tuhan, sekali lagi suaramu Tuhan, untuk saya bisa dengar suara itu yang sama. Dengan akhirnya pada saat itu saya duduk di tempat kursi. Akhirnya saya minta sekali lagi, Tuhan, berikan suara itu 1 kali lagi. Malam waktu saya tidur, suara itu datang lagi. Jangan jual rumah itu, aku akan berkati engkau. Di situ saya baru baik Tuhan. Aku akan lakukan apa yang kamu inginkan bagiku. Aku gak akan jual, tapi Tuhan berkati aku. Aku mau usaha. Akhirnya Tuhan berikan saya usaha yang baru. Dan nama itu pun dari Tuhan saya minta. Tuhan, apa nama usahanya? Sampai hari ini usaha itu tetap berjalan. Dan saya diberkati Tuhan. Oleh karena itu jangan tinggalin Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berkati kita semua. Kalau hari ini saya bisa jadi pendeta, boleh tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Kalau hari ini saya dipanggil menjadi hamba Tuhan, pada saat saya mulai diberkati Tuhan, saya usaha. Kalau saya usaha, saya bilang, Tuhan baik, berkati saya. Usaha saya tetap melayani Tuhan. Baru naik jabatan, jadi PDP, pendeta Pratama. Naik terus sama Tuhan. Pokoknya semakin setia dinaikin terus sama Tuhan. Setelah itu dari PDP naik lagi PDM, pendeta Madia. Baru 2 tahun yang lalu akhirnya saya jadi pendeta penuh. Dan Tuhan percayakan saya untuk mengembalai WTC Ayodhya. Dan saya berdoa, biarlah Bapak Ibu percayalah sama Tuhan. Selama kamu ikut dengan Tuhan, Tuhan pasti akan berkati hidupmu. Tuhan akan angkat hidupmu, dan Tuhan akan peduli atas hidupmu. Percayalah yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Raja segala Raja. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Dialah Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, percaya sama Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Amin. Jadi saya mau katakan, jangan pernah sakit hati dan jangan kepahitan. Saya nggak kepahitan sama orang tua saya. Tiba-tiba papa saya balik, mau minta balik, izin sama anak-anaknya. Lah siapa lu? Bukan punya gua, lu mah punya mama gua. Kalau mama saya terima.
Saya nggak pernah sakit hati. Tiba-tiba dalam umur 17 tahun papa saya datang ke saya. Saya suruh panggil papa, ya kagak bisa. Panggil papa susah, Bapak Ibu udah 17 tahun papa. Gimana papanya? Orang belum pernah manggil papa, suruh panggil papa, bingung. Tiba-tiba dia mau datang ketemu mama saya. Itu papa mau panggil papa. Panggil papa gimana? Berat, nggak bisa walaupun PA, ya kan? Iya papa. Nggak bisa saya panggil papa, aja. Ya aja. Nggak ada saya di benak saya nggak ada sakit hati. Yang penting mama saya senang. Itu papa saya udah susah baru balik. Tuh makanya jangan setialah sama istri. Walaupun istri. Biarin istri suaranya banyak, tenang aja. Saya juga bingung sama ibu-ibu ya, kadang-kadang istri perempuan ya, dulu waktu pacaran lembut, gak ada suaranya. Udah jadi, bisa banyak amat suaranya. Saya tahan semuanya, karena saya harus setia. Bapak tahan ya. Saya berdoa, bapak-bapak tahan. Sama saya juga, kalau di rumah sama, pendeta sama kayak ibunya, sama. Kan manusia kita, ya kan. Tapi Tuhan bilang ajarkan supaya kita rendah. Saya balik kepada bapak saya tadi ya, karena saya mau cerita supaya bapak ibu diberkati firman Tuhan. Oleh karena itu bapak saya balik ke mama saya. Mama saya udah sakit cuma. Makanya jangan pernah buat salah kepada siapapun juga. Dia harus bayar. Yang jagain mama saya siapa? Dia suaminya. Lu yang berbuat, lu yang tanggung jawab. Mama saya paru-parunya hilang karena sakitnya di paru-paru masa kecil. Namanya sakitku di sini katanya. Paru-parunya hilang. Jadi kalau jalan dari sini ke depan itu sama juga 1000 meter karena paru-parunya nggak ada, cuma sedikit, 30% paru-parunya. Tapi dia bilang aku mau hidup. Taunya Tuhan punya izinkan supaya suaminya balik. Jadi kalau dia, apalagi dia buang maaf nih, dia buang air kecil, itu, aduh, napasnya, aduh, kayaknya mau putus. Kenapa? Dia nahan sakit hati, dia mau melimpahkan sakit hatinya, bingung dia, mau curhat gak bisa. Mau curhat ke orang tuanya dia juga bilang, percuma curhat sama orang juga. Cuma disyukurin doang. Makanya dia selalu berdoa sama Tuhan. Dia juga pesan sama anak-anak, kamu cari Tuhan, aku bisa hidup dan bisa hari ini karena Tuhan. Mama bisa hidup sampai hari ini karena Tuhan. Bahkan dia pun berkali-kali, jangan pernah Anda tidak bayar perkeluaran. Itu dari mama saya. Pendeta besar gak mempan, mama saya baru mempan. Pendeta besar banyak bayar perkeluaran, gak mempan, saya gak bayar-bayar. Dulu waktu mama saya cerita, kamu udah kerja, sudah ngasih perkeluaran? Belum. Sambil dia mau bicara sambil nangis air mata. Bayar perkeluaran itu. Mama bisa hidup sampai hari ini. Itu karena Tuhan. Itu karena Tuhan. Kamu beri, Tuhan pasti beri. Ya, belajar memberi sama Tuhan. Semakin kamu memberi, semakin kamu. Bukan begini, saya bukan wah Pak itu mah bolehlah banyak di-viral dimanapun YouTube. Saya mau katakan, itu semua dasarnya dari surga. Apalagi kamu mau berkati orang, berkati orang. Kamu pasti akan diberkati. Pokoknya jangan diputar-putar lah firman Tuhan. Kamu harus banyak memberi rumah Tuhan, memberi orang lain. Beri. Semakin kamu diberi, semakin dipercaya sama Tuhan. Mau dipercaya sama Tuhan? Amin. Waktu kamu dipercaya sama Tuhan begini, waktu kamu udah diberi, misalnya, Hendrik ini air, tolong berikan kepada Pak Ato. Tapi saya nggak berikan. Tuhan masih percaya sama saya nggak? Nggak mungkin Tuhan percaya sama saya. Orang saya suruh berikan, malah sama saya ambil. Akhirnya malaikat bilang sama Tuhan, jangan kasih Hendrik. Karena apa? Ditilep. Nggak percaya lagi. Tapi waktu dia bilang, Hendrik kasih Pak Ato. Waktu saya kasih ke Pak Ato ini, saya yakin malaikat bilang, Tuhan, Hendrik sudah kasih Pak Ato. Orang berarti kerjanya baik gak saya? Baik. Saya yakin kalau bos di dunia aja waktu kita bekerja dengan baik, kita pasti akan diberikan gaji dan naik gaji. Sama Tuhan juga sama. Waktu kamu melakukan hal yang sama untuk Tuhan, kamu akan dipercaya sama Tuhan.
Jadi waktu Tuhan perintahkan beri, beri. Jangan tanggung-tanggung, beri. Nah itu Bapak Ibu, itu cara memberi. Jangan pikir, lewatin. Kalau Tuhan bilang beri, beri. Itu titipan Tuhan. Saya yakin bukan duitmu, tapi duit dari Tuhan. Tuhan yang siapkan semua. Amin. Jadi percaya sama Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, ikuti saja semua. Saya balik ke bapak saya lagi ya. Saya pindah-pindah. Bapak saya, mama saya sakit hati tuh waktu itu. Mama saya sakit selama ditinggal dia tidak mampu berjalan di tempat tidur. Hanya bisa buang air kecil. Itulah Tuhan. Bisa berjalan aja, cuma nggak bisa jalan jauh. Saya buat buang air, bisa makan, bisa ke kamar kecil, pokoknya dia bisa sendiri masih. Tapi dia perlu ditemani, dijagai. Nah saya bukan begitu, karena papa saya melakukan kesalahan, dia yang menjaga hidup mama saya sampai akhir hidup mama saya. Dan seketika mama saya dipertemukan kembali cintanya sama suaminya yang dulu, dipulihkan. Keren. Itu cara Tuhan memulihkan. Akhirnya papa saya bertobat, mau ke gereja, ya. Belum dibaptis saat itu, langsung dibaptis juga papa saya. Akhirnya dia bertobat, lalu dia bilang janji, aku akan jaga mama. Dan mama saya harusnya pergi duluan, dan papa saya sendiri. Tetap anak-anak saya mengasihi papa saya nggak sakit hati tuh. Jangan dikasih makan, dia pernah nyakitin kita, dia pernah tinggal kita. Jangan kasih makan dia. Dia nggak pernah ngumpanin kita, dia nggak pernah kasih kita duit. Jangan kasih dia, nggak pernah saya kasih dia makan. Akhirnya dia ikut kita. Dia punya rumah sambil jaga sambil hidup. Dapat dia janji nanti kalau pun mati satu kuburan yang mamanya. Wah, keren bapak saya juga ya. Itulah cara Tuhan. Akhirnya bapak saya juga sudah tidak ada. Bapak saya juga sudah dipanggil Tuhan. Akhirnya dia minta ke satu lubang supaya cintanya ketemu. Padahal mau ketemu tulang-tulang doang. Peribahasaannya untuk menyatukan saja supaya negara tanahnya tidak akan kita ambil. Kemudian kalau orang udah mati mah jangan diapa-apakan, udah mati aja. Nggak ada urusannya dengan Tuhan. Tapi saya berdoa, rohmu yang harus balik sama Tuhan. Rohmu yang harus datang sama Tuhan bersama-sama dengan dia. Amin. Percayalah sama Tuhan. Tuhan akan pulihkan semua. Itulah keluarga saya dipulihkan. Dan hari ini saya dipercaya oleh Tuhan. Dan percayalah, kita punya Tuhan yang dahsyat. Saya terakhir satu ini, roh yang hidup akan memberikan kemenangan dan mengatasi segala persoalan. Saudara mau hidup, mau tahu rohmu hidup atau tidak? Kita baca Ibrani. Saya akhiri, ya. Karena rohmu harus hidup, karena roh yang hidup itu, saya mau katakan ya, di situ Tuhan akan menyelidiki hidupmu. Tuhan akan selidiki cara hidupmu. Nggak benar, dia akan lihat itu semuanya. Coba kita baca dulu di 1 Korintus pasal 2 ayat 10. 1 Korintus 2 ayat 10. Kita baca ayat ini, saya baca lalu kita nanti doa. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh. Karena Allah kita itu kan roh, betul kan? Jadi roh kita harus hidup. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi kalau rohmu hidup, Allah bisa menyelidiki. Allah bisa melihat hidupmu, apa yang kamu perlukan, bahkan hal-hal yang tersembunyi yang Allah ingin berikan, dia akan berikan. Tapi kalau rohmu mati, maka tidak akan ada anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup. Di ayat 12-nya, keempat ayat 12-nya. Ayat 12-nya. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi kamu akan menerima karunia, berkat, pertolongan, kasih Tuhan dalam hidup. Rohmu harus hidup. Karena kalau rohmu hidup, Allah bisa melihat dan menyelidiki apa yang kamu inginkan dan perlukan dan tahu cara hidup. Dan kamu akan hidup. Dan Tuhan akan kasih anugerah. Nah, roh yang mati gimana dan roh yang hidup gimana? Coba Galatia 5 ayat 18.
Kita baca roh yang mati. Nih roh yang mati yang diambil sama iblis. Tadi kan iblis membunuh dan binasakan. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lanjut ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran. Ini papa saya nih buat percabulan, kecemaran, hawa nafsu, terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, terus kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini yang namanya rohnya mati. Ini yang namanya roh mati yang di sini. Tadi baca semua itu. Bapak Ibu nanti kalau kurang jelas, baca. Kamu ada gak rohmu yang mati di mana? Tapi roh yang hidup, lanjut ayat 22, roh yang hidup. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Lanjut ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ini rohnya hidup kalau punya itu. Amin. Jadi buktikan rohmu hidup mati atau tidaknya. Galatia 5. Kalau mati, minta sama Tuhan biar ambil alih dan berikan hidup yang baru. Mari saudara pakai belajar. Kita nyanyikan roh yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku penuh Tuhan. Jiwaku terang bersamamu dalam naungan. Roh yang hidup Tuhan.
Hari ini kami merasakan kemerdekaan kami dalam roh. Walaupun banyak tantangan, rintangan saat ini yang seolah-olah mau menjajah, mengikat kami, tetapi kami percaya ketika roh kami merdeka, sakit hati, iri hati, dan segala hal yang menjauhkan kami dengan Tuhan, kami bisa singkirkan, sehingga buah roh yang ada dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami belajar untuk melupakan sakit hati kami, karena kami mau merdeka di dalam roh. Tuhan, jangan satupun yang bisa mendukakan roh kami sehingga kami tidak merdeka. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk tetap berjuang, untuk tetap memerdekakan kami. Karena kami tahu kami sudah merdeka di dalam roh melalui kasih karunia Bapa lewat kayu salib. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu Bapak Henry, Pendeta Henry. Berkati keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya, penggembalaannya. Juga Engkau memberkati kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, saatnya kami yang memberi terbaik. Berkati tangan yang memberi juga yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Selamat dulu Bapak Ibu. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian. Coba diangkat. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau telah memberikan kami firman yang menghibur kami, menguatkan kami, menjadikan kami berhikmat Tuhan. Biarlah roh kami merdeka Tuhan. Karena ketika roh kami merdeka, kami tetap sukacita apapun yang terjadi dalam hidup kami. Ketika roh kami merdeka Tuhan, berkat-berkat berkelimpahan dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah khawatir, karena kami percaya bahwa Engkau adalah penolong kami, pelindung kami. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami akan kembali ke rumah masing-masing dengan penuh kemerdekaan dalam roh. Juga kemerdekaan daging kami Tuhan. Artinya kami tidak dibawa ketakutan, intimidasi secara fisik. Hari-hari ini Tuhan, banyak kejadian di dalam negara kami. Kami berdoa kiranya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup ini. Banyak sekali anak-anak Tuhan
yang ketakutan pada saat ini. Tapi kami percaya Tuhan telah memilih pemerintah yang tepat. Oleh karena itu kami yakin bahwa mereka bisa mengatasi dengan pertolongan Tuhan. Berkati presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, camat, desa, bupati. Berkati juga para menteri-menteri yang ada, Tuhan. Pelaku ekonomi, kesehatan, dan juga Engkau memberkati Polri dan TNI, Tuhan, untuk jaga keamanan. Tuhan, kami serahkan hidup ini ke dalam tangan. Dan bukan secara kebetulan hal-hal saat ini terjadi. Biarlah semua kami, Tuhan, berlari dan berlindung di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang mampu melindungi kami kecuali Engkau, ya Bapa. Kami berdoa tidak terjadi hal-hal lagi yang seperti dulu, Tuhan. Tetapi biarlah peristiwa-peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kami. Bahwa di dalam kerusuhan, di dalam ketidaktentraman, kami teringat bahwa memang Engkaulah penolong kami. Karena ketika kami bebas, tidak punya ketakutan, tidak bebas melakukan segala sesuatu, kadang-kadang kami lupa kepada Tuhan. Ketika kami berangkat di dalam pekerjaan, kadang-kadang kami lupa berdoa karena kami tahu bahwa keadaan kami aman. Tetapi ketika saat ini Tuhan kami akan berangkat, kami berdoa karena banyak intimidasi dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya hari ini, kami berserah kepada kami bertobat kepada kiranya ke depan kami selalu mengandalkan Tuhan. Berkati negara kami Tuhan, berikan kedamaian, keamanan. Terima kasih Bapak. Dan saatnya kami akan kembali ke rumah masing-masing. 1 minggu ke depan kami serahkan hidup kami. Biarlah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kekasih-kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kehidupan, pekerjaan, keluargamu, sakit, dan apapun yang engkau butuhkan, Tuhan sediakan. Selalu terhubung dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk, Tuhan Yesus. Terima